Di sebuah desa kecil yang dikelilingi sawah hijau dan pepohonan rindang, hiduplah seorang gadis bernama Alia. Ia adalah gadis berusia 22 tahun yang ceria dan lincah. Sejak kecil, ia tinggal di desa bersama kedua orang tuanya yang sangat menyayanginya. Meski hidup di desa, Alia memiliki gaya hidup yang cukup modern. Ia suka mengikuti tren fashion terbaru, sering bermain media sosial, dan memiliki banyak teman yang juga berpikiran terbuka seperti dirinya. Alia tidak terlalu tertarik dengan hal-hal yang dianggap kolot oleh sebagian orang, seperti menghadiri majelis ilmu atau menghabiskan waktu di masjid. Bukan berarti ia tidak beriman, hanya saja ia merasa hal itu bukan prioritasnya saat ini. Alia sudah lama menjalin hubungan dengan seorang pria bernama Rizky, seorang pemuda tampan yang tinggal di kota sebelah. Rizky bukanlah sosok yang terlalu religius, tetapi ia baik dan perhatian kepada Alia. Mereka sering menghabiskan waktu bersama, baik itu pergi ke kafe, jalan-jalan ke kota, atau sekadar berbicara di telepon hingga larut malam. Ibu Alia sebenarnya tidak terlalu setuju dengan hubungan mereka. Bukan karena Rizky orang yang buruk, tetapi karena ibunya menginginkan seorang menantu yang bisa membimbing putrinya menuju kebaikan, bukan hanya menjanjikan kebahagiaan dunia semata. Namun, karena Alia sangat menyayangi Rizky, ibunya tidak terlalu banyak mengomentari pilihan putrinya. Hingga suatu hari, Alia mendengar kabar bahwa seorang pemuda bernama Fahri kembali ke desa mereka setelah beberapa tahun menimba ilmu di kota. Awalnya, Alia tidak terlalu peduli dengan berita itu. Namun, lama-kelamaan, ia mulai memperhatikan sosok Fahri karena banyak orang di desa membicarakannya. Fahri itu luar biasa. Walaupun lama di kota, dia tetap rendah hati dan tidak sombong, benar. Dia bahkan langsung aktif di masjid setelah kembali. Setiap ada kajian, dia pasti datang. Anak muda zaman sekarang jarang ada yang seperti Fahri. Dia itu teladan bagi kita semua. Alia yang mendengar pujian demi pujian untuk Fahri hanya mengernyitkan dahi. Baginya, pemuda yang lama tinggal di kota biasanya berubah menjadi lebih modern, lebih berwawasan luas, dan lebih berani dalam bersosialisasi. Namun, Fahri malah sebaliknya. Ia lebih memilih menghabiskan waktu di masjid dan berbicara dengan orang-orang tua di desa. Aneh. Bukannya jadi lebih keren setelah dari kota, kok malah semakin kampungan? Batin Alia, rasa herannya semakin bertambah ketika ia melihat langsung bagaimana Fahri berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya. Setiap kali bertemu orang tua, ia selalu menundukkan kepala sebagai tanda hormat. Ia berbicara dengan lembut dan sopan, tidak pernah terdengar mengumpat atau berbicara kasar. Bahkan kepada anak-anak kecil pun, ia bersikap ramah dan penuh kasih sayang. Suatu sore, saat Alia duduk di beranda rumahnya sambil menggulir layar ponselnya, ia melihat Fahri berjalan melewati rumahnya dengan membawa beberapa kantong plastik berisi makanan. Ia berhenti sejenak di depan rumah tetangganya yang sudah tua dan tinggal sendirian. Dengan senyum hangat, Fahri mengetuk pintu dan menyerahkan makanan itu kepada si nenek. "Nek, ini saya bawakan makanan. Saya masak sendiri tadi pagi. Semoga suka." "Ya," ucapnya dengan ramah. Si nenek tampak terharu dan berulang kali mengucapkan terima kasih. Alia yang melihat kejadian itu mengerutkan kening. Kok bisa ada orang seperti dia? Bukannya cowok seusia dia lebih suka nongkrong atau pacaran? Kenapa dia malah sibuk berbuat baik ke orang-orang? Pikirnya. Namun, meskipun ia merasa heran, Alia tidak terlalu memikirkan Fahri lebih lanjut. Baginya, pria seperti Fahri terlalu membosankan dan tidak menarik. Ia tetap menjalani hari-harinya seperti biasa, menghabiskan waktu dengan Rizky, bercanda dengan teman-temannya, dan menjalani hidup dengan santai. Namun, ia tidak menyadari bahwa hidupnya akan berubah selamanya dalam beberapa hari ke depan. Hari-hari Alia berlalu seperti biasa. Ia masih sering berbicara dengan Rizky, masih menikmati dunianya tanpa terlalu memikirkan Fahri. Namun, tanpa ia sadari, takdir telah menyiapkan jalan yang berbeda untuknya. Suatu sore, ketika Alia sedang membantu ibunya menyiapkan makanan di dapur, tiba-tiba terdengar suara tamu datang. Suara ayahnya terdengar menyambut beberapa orang di ruang tamu. "Alia, cepat rapikan dirimu. Ada tamu penting," ujar ibunya dengan ekspresi yang sulit dibaca. Alia merasa aneh. Biasanya, jika ada tamu, ibunya tidak pernah menyuruhnya untuk bersiap seperti ini. Dengan sedikit malas, ia pun mencuci tangannya dan menuju ruang tamu. Namun, begitu ia melihat siapa yang datang, tubuhnya langsung menegang. Di hadapannya duduk Fahri, mengenakan kemeja putih sederhana dengan wajah tenang seperti biasa. Di sampingnya, ada seorang pria dan wanita parubaya yang tampaknya adalah orang tuanya. Hatinya langsung merasa tak enak.
Apa yang sebenarnya terjadi? Batinnya. Ayah Alia kemudian membuka pembicaraan dengan senyum. Nak Alia, kedatangan mereka ke sini untuk melamarmu. Ucapnya lembut, seakan dunia berhenti berputar. Melamar? Alia menatap Fahri dengan kaget, berharap ini hanya kesalahpahaman. Namun, Fahri tetap tenang. Matanya penuh keyakinan, dan di saat itulah, tanpa berpikir panjang, ia langsung berkata, "Tidak, aku tidak mau menikah dengannya." Ruangan seketika menjadi hening. Semua orang terkejut dengan reaksinya, terutama ibunya yang menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Alia, apa yang kau katakan?" Suara ibunya lirih, penuh kekecewaan. "Tapi, Bu, aku bahkan tidak kenal dia. Kenapa tiba-tiba aku harus menikah dengannya?" Alia berusaha membela diri, suaranya bergetar, ayahnya menghela napas panjang. "Nak, ini bukan keputusan yang diambil sembarangan. Fahri sudah lama mengenal keluarga kita. Dia pria baik, santun, dan memiliki ilmu agama yang luas. Ayah dan ibu yakin dia bisa membimbingmu ke arah yang lebih baik. Tapi aku sudah punya pacar. Ayah, aku mencintai Rizky." Alia hampir menangis karena frustasi. Ucapan itu membuat ibunya langsung tertunduk. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan, menahan tangis. "Kami tidak memaksamu, Alia. Jika kau memang benar-benar menolak, kami tidak akan memaksa," kata ayahnya dengan suara tegas. Namun, ketika Alia melihat ibunya mulai menangis, hatinya langsung terasa hancur. Ia belum pernah melihat ibunya sesedih ini sebelumnya. Dalam hatinya, ia merasa sangat tertekan. Jika ia menolak lamaran ini, ia mungkin akan menyakiti hati ibunya lebih dalam. Tapi jika ia menerima, bagaimana dengan perasaannya terhadap Rizky? Dengan air mata yang mulai menggenang, ia akhirnya mengangguk lemah. Aku terima." Ucapnya hampir tak terdengar. Ibunya langsung menangis lega, sementara Fahri hanya menunduk dengan ekspresi tenang seperti biasanya. Namun, di dalam hati Alia, ada luka yang begitu dalam. Ia merasa terjebak dalam pernikahan yang tidak diinginkannya, terpaksa mengorbankan cintanya demi kebahagiaan ibunya. Dan sejak hari itu, hatinya dipenuhi dengan kepedihan. Pernikahan yang dingin. Hari pernikahan Alia dan Fahri berlangsung dengan meriah. Semua orang di desa datang untuk memberikan doa restu. Alia duduk di pelaminan dengan gaun putih yang indah, tetapi hatinya terasa hampa. Saat orang-orang tersenyum bahagia, ia justru menahan air matanya. Di sudut ruangan, ia sempat melihat Rizky berdiri di antara para tamu, menatapnya dengan ekspresi penuh luka. Hati Alia semakin hancur. Ia ingin berlari, ingin berteriak bahwa ia tidak menginginkan pernikahan ini. Namun, semua sudah terjadi. Ia telah menjadi istri Fahri. Ketika malam tiba, Alia memasuki kamar pengantinnya dengan perasaan yang campur aduk. Ruangan itu telah dihias dengan indah, kasur besar berlapis sprei putih bersih, bunga melati yang mengeluarkan aroma lembut, dan lilin-lilin kecil yang menambah suasana romantis. Namun, tidak ada yang terasa romantis bagi Alia. Fahri masuk ke dalam kamar beberapa saat kemudian. Ia masih mengenakan kemeja putih sederhana. Wajahnya tetap terlihat tenang. "Alia, kau pasti lelah. Tidurlah," ucapnya singkat. Alia hanya diam. Ia tidak menatap suaminya, tidak menjawab apapun. Ia hanya duduk di tepi ranjang, menatap ke bawah dengan perasaan kosong. Fahri tidak berkata apa-apa lagi. Ia mengambil selimut tipis dan permadani kecil, lalu meletakkannya di lantai. Alia mengernyit, menatap Fahri dengan bingung. "Kenapa kau tidur di bawah?" tanyanya akhirnya. Fahri tersenyum tipis. "Aku tidak ingin membuatmu merasa terpaksa. Aku ingin kau merasa nyaman." Alia terdiam. Ia tidak tahu harus merasa lega atau justru semakin bingung dengan sikap suaminya. Seiring berjalannya waktu, pernikahan mereka tetap terasa dingin. Alia dan Fahri jarang berbicara. Setiap hari, Fahri bangun lebih awal untuk sholat tahajud dan subuh di masjid. Setelah itu, ia menghabiskan waktunya dengan mengajar anak-anak mengaji dan membantu warga desa. Alia hanya menjalani hari-harinya seperti biasa, tetapi ada sesuatu yang mengganggunya. Fahri tidak pernah menyentuhnya, bahkan, menggenggam tangannya pun tidak pernah. Setiap malam, Fahri tetap tidur di bawah. Tidak pernah sekalipun ia mencoba mendekati Alia, apalagi menuntut haknya sebagai suami. Alia semakin merasa bingung dan frustasi. Suatu malam, ia terbangun pukul 1 dini hari. Saat membuka matanya, ia melihat sesosok bayangan berdiri di sudut kamar. Jantungnya hampir berhenti karena ketakutan, tetapi setelah beberapa detik, ia menyadari bahwa itu adalah Fahri. Fahri sedang berdiri di atas sajadah, menundukkan kepalanya dalam doa panjang.
Alia hanya mengamatinya dalam diam. Ada sesuatu yang aneh dalam hatinya saat melihat suaminya beribadah dengan begitu khusyuk. Kenapa dia begitu berbeda? Pikirnya. Namun, ia tidak ingin memikirkan itu lebih lama. Ia kembali membaringkan diri dan memejamkan mata. Pada suatu pagi, Alia terbangun lebih awal dari biasanya. Ia menoleh ke bawah kasur dan terkejut melihat Fahri masih tertidur di atas permadani tipisnya. Namun, yang membuatnya terkejut bukan hanya itu. Wajah Fahri terlihat pucat, keringat membasahi dahinya, dan tubuhnya gemetar. Alia menatapnya ragu. Apa dia sakit? Hatinya ingin mengabaikannya. Tetapi, ada sesuatu yang mendorongnya untuk memeriksa keadaan suaminya. Perlahan, ia mengulurkan tangannya dan menyentuh dahi Fahri. Panas, Fahri demam tinggi. Alia terkejut, tetapi sebelum sempat melakukan apapun, Fahri membuka matanya dengan lemah. Kenapa kau di sini? Tanyanya dengan suara parau. Alia mengabaikan pertanyaan itu. Kau sakit, katanya singkat. Fahri mencoba bangkit, tetapi tubuhnya terlalu lemah. Melihat itu, tanpa sadar Alia memegang tangannya untuk membantunya duduk. Ini pertama kalinya ia menyentuh Fahri sejak pernikahan mereka. Fahri menatap tangan mereka yang saling bersentuhan, lalu menatap Alia dengan lembut. Kau mau tidur di ranjang? Aku takut kau kedinginan di lantai, katanya pelan. Mendengar itu, Alia justru merasa sesak. Air matanya tiba-tiba jatuh tanpa ia sadari. Kenapa? Tanyanya dengan suara bergetar. Fahri tampak bingung. Kenapa apa? Alia menggigit bibirnya, menahan tangisnya. Kenapa kau tidak pernah menyentuhku? Bahkan menggenggam tanganku saja tidak pernah. Apa aku tidak cukup menarik bagimu? Fahri menghela napas pelan. Matanya menatap Alia dengan penuh ketulusan. Alia, aku tidak ingin kau merasa seperti seorang perempuan yang hanya digunakan untuk memenuhi keinginan suaminya tanpa cinta, katanya dengan lembut. Alia terdiam. Fahri melanjutkan. Aku mencintaimu, Alia. Justru karena aku mencintaimu, aku tidak mau memperlakukanmu seperti seseorang yang bisa kumiliki begitu saja. Aku ingin kau mencintaiku juga. Bukan karena terpaksa. Hati Alia bergetar. Ia tidak tahu bagaimana harus merespons kata-kata itu. Selama ini, ia selalu menganggap pernikahan mereka sebagai hukuman. Tetapi, kini ia mulai menyadari sesuatu. Fahri tidak pernah memaksanya, tidak pernah menuntut apapun darinya. Bahkan, saat ia bisa saja menuntut haknya sebagai suami, ia memilih untuk menunggu. Tiba-tiba, Alia merasa ada sesuatu yang berubah dalam hatinya. Malam itu, untuk pertama kalinya, ia memandangi Fahri lebih lama. Ia melihat seorang pria yang begitu tulus, begitu sabar, dan begitu lembut dalam mencintainya. Dan di saat itulah, ia menyadari bahwa mungkin, perlahan-lahan, ia juga mulai mencintai Fahri. Sejak malam itu, sesuatu dalam diri Alia mulai berubah. Ia mulai memperhatikan Fahri dengan cara yang berbeda. Dahulu, ia melihatnya sebagai pria yang membosankan, terlalu serius, dan tidak menarik. Namun, kini ia melihatnya sebagai pria yang lembut, penuh kesabaran, dan memiliki cinta yang begitu tulus. Hari-hari berlalu, dan hubungan mereka perlahan berubah. Meski masih canggung, Alia mulai mencoba berbicara lebih banyak dengan Fahri. Ia mulai menyiapkan sarapan untuknya, meski awalnya tanpa kata-kata. Ia juga mulai memperhatikannya diam-diam saat Fahri sedang membaca Al-Quran atau mengajar anak-anak desa. Hingga suatu hari, sesuatu terjadi yang benar-benar membuka matanya. Saat itu, Alia pergi ke rumah orang tuanya untuk membantu ibunya menyiapkan makanan. Saat ia masuk ke dapur, ia mendengar ibunya berbicara dengan seorang tetangga. Fahri itu luar biasa, kata ibunya dengan suara bangga. Sebelum menikah, dia datang ke kami dan berkata bahwa dia ingin menikahi Alia bukan karena ingin memiliki seorang istri, tapi karena dia ingin menjaga dan membimbingnya. Dia bahkan berkata jika Alia tidak mencintainya, dia rela melepaskannya kapan saja, asalkan Alia bahagia. Jantung Alia seketika berdegup kencang. Dia rela melepaskanku. Selama ini, ia selalu merasa dirinya adalah korban dalam pernikahan ini. Ia merasa dipaksa, merasa kehilangan kebebasannya. Tapi ternyata, Fahri tidak pernah berniat mengekangnya. Tanpa sadar, air matanya jatuh. Ia segera keluar dari rumah ibunya dan berjalan cepat pulang ke rumahnya sendiri. Saat sampai, ia melihat Fahri sedang duduk di halaman rumah, membaca sebuah buku. Tanpa ragu, ia mendekati Fahri dan berdiri di depannya. Fahri mengangkat wajahnya, sedikit terkejut melihat Alia yang tiba-tiba berdiri di sana. Ada apa? Tanyanya lembut. Alia menatapnya dalam-dalam, lalu duduk di sampingnya.
Ia menundukkan kepala, mencoba merangkai kata-kata dalam hatinya. Aku dengar dari ibu, kalau kau tidak akan memaksaku untuk tetap bersamamu kalau aku tidak bahagia. Ucapnya lirih. Fahri terdiam sejenak, lalu tersenyum tipis. Ya, itu benar. Alia menggigit bibirnya, lalu menghela napas panjang. Dengan tangan gemetar, ia meraih tangan Fahri. Untuk pertama kalinya sejak mereka menikah, Fahri terkejut. Matanya membesar melihat tangan istrinya yang menggenggam tangannya dengan erat. Aku tidak ingin pergi, Fahri. Suaranya bergetar. Aku tidak ingin berpisah darimu. Fahri masih terdiam, tidak percaya dengan apa yang baru didengarnya. Aku memang terlambat menyadarinya, lanjut Alia dengan air mata yang mulai mengalir. Tapi selama ini kau selalu ada untukku. Kau tidak pernah menuntut apapun dariku. Kau tidak pernah membuatku merasa terpaksa. Dan justru karena itu, aku mulai mencintaimu. Kata-kata itu membuat Fahri terhenyak. Ia menatap Alia, seakan memastikan bahwa istrinya tidak sedang bercanda. Kau yakin? Tanyanya pelan. Alia mengangguk. Aku yakin. Dan untuk pertama kalinya sejak mereka menikah, Fahri mengangkat tangan dan menyentuh wajah Alia dengan lembut, menghapus air matanya yang mengalir. Aku sudah mencintaimu sejak lama, Alia, bisiknya. Dan aku akan terus mencintaimu. Seberapa lama pun waktu yang kau butuhkan untuk merasakan hal yang sama. Alia tersenyum dalam tangisnya. Ia merasa hatinya begitu hangat, begitu damai. Hari itu, ia menyadari bahwa cinta sejati bukan tentang kesempurnaan atau gairah yang membara. Cinta sejati adalah tentang ketulusan, kesabaran, dan keikhlasan untuk menerima seseorang apa adanya. Dan di dalam dekapan Fahri, ia akhirnya menemukan rumahnya.